saat kita katakanlah mengonten, akhirnya apa? Ada interferensi. Jangan bahas itu. Oh iya. Jadi setiap saya bikin konten yang tidak sesuai dengan keinginannya, saya selalu dikomplain. Iya. Jadi kan saya pikir begini, saya kan malas berdebat ya. Saya malas berdebat. Jadi, kenapa gini? Ya, saya nggak usah sebutkan lah siapa saksinya. Berarti ya. yang jelas salah satu saksi gitu ya? Salah satu saksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, baru bisa bertemu kembali dengan saya. Dan pada kesempatan kali ini, saya ditemani oleh seorang YouTuber yang tentunya sangat konsisten juga dalam membahas perkembangan kasus Subang. Oke teman-teman semuanya, kita langsung saja untuk bagaimana berbincang dengan Bang Freddy, dan bersama-sama dengan teman-teman semuanya silahkan nanti untuk dapat menuliskan analisa teman-teman di dalam kolom komentar. Oke, selamat sore nih Bang Freddy. Selamat sore Kang Heri. Alhamdulillah nih. Sehat Kang Heri? Gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah Kang Heri. Sehat ya? Alhamdulillah. Ini kemana aja Kang Heri nih? Tiba-tiba ngalungit aja nih. Saya ada terus nih Bang Freddy. Cuman kan setelah pulang dari Bandung, saya waktu itu kan 2 hari kita ya. Setelah itu saya pergi juga keluar kota. Terakhir kemarin saya pulang dari Tasik. Jadi 3 hari berturut-turut saya tidak tidur sekali. Iya. Di perjalanan terus ya? Di perjalanan terus. Memang hidupnya di perjalanan ini. Tapi sebelum kita lanjut ke materi, teman-teman semuanya, pada hari ini itu tepat Bang Freddy itu milad. Waduh, atau mungkin bahasa anak zaman sekarang mah itu ulang tahun beliau ini. Yang keberapa Bang Freddy? Ya masih muda lah. Yang keberapa? 25. Weh, yang benar yang keberapa nih? 25. 25 yang benar yang keberapa? 25 jalan. Ke 55 ya? Aduh, gede-gede tuh. Berapa? Ya kurang dikit lah. Ya. Oke teman-teman semuanya, kita langsung saja. Bang Freddy, begini, saya mau nanya nih. Itu dari awal Bang Freddy mengikuti perkembangan kasus Subang. Ya. Walaupun sebetulnya saya lihat Bang Freddy pernah berhenti di tengah jalan. Ya. Dan malahan bukan berhenti saja. Kalau saya berhenti kan berhenti saja. Tapi Bang Freddy pernah membuat statement dan menyampaikan akan mengenai pembahasan kasus Subang. Ya. Saya mulai dari ingin merunut dari awal dulu nih. Kenapa yang pertama Bang Freddy dulu tertarik untuk membahas kasus Subang? Dan langsung saja ya biar langsung dijawab nanti. Terus yang kedua, kenapa Bang Freddy ini perlu dijelaskan juga nih? Karena teman-teman sekarang sudah berbanyak nih, udah sangat banyak kali. Kenapa Bang Freddy memutuskan untuk berhenti dan membuat statement? Lalu kenapa juga Bang Freddy semangat lagi untuk membahas? Itu dulu aja. Langsung aja ya? Langsung saja. Pertama, saya itu gini ceritanya. Soal orang tua saya melihat berita di TV di hari pertama langsung. Karena orang tua saya sendiri asli orang Ciater. Betul. Keluarga besar Ciater. Nenek saya semua orang Ciater, keluarga besar Ciater. Ya. Nah karena melihat kejadian di Jalan Cagak, orang tua saya melihat langsung antusias kan. Nah nggak sempat kasih tahu ke saya belum tahu gitu. Hari ketiga kali 4 kalau nggak salah baru kasih tahu ke saya. Itu ada kasus itu di Jalan Cagak katanya gitu. Saya berangkat, jadi saya berangkat ke Jalan Cagak tuh hari ke-7. Hari ke-7 ya? 1 minggu. 1 minggu. Hari 1 minggu baru saya berangkat ke Jalan Cagak. Itu Kang Heri. Jadi karena pengen tahu aja gitu, hanya pengen tahu. Jadi saya datang ke sana, langsung ke TKP Kang Heri, langsung bikin video. Itu awalnya di situ. Pada ke TKP pada tanggal berapa waktu itu kalau di sana? Ya pokoknya 1 mingguan dari tanggal 18 lah. Iya. Kenapa saya nanya begini? Karena setahu saya Bang Freddy juga awalnya kontennya juga kan bukan persoalan pembahasan terkait kasus kan? Bukan, saya di taekwondo dulu. Di taekwondo ya, di olahraga ya? Olahraga, ya.
Gitu. Lanjut itu tadi pertanyaannya saya. Yang kedua itu kenapa berhenti ya? Sempat berhenti ya? Jujur ya. Satu memang ada yang apa namanya? bukan mengintimidasi ya, tapi lebih kepada ya nakut-nakutin lah kayak gitulah ya. Seperti itu. Ya satu itu, tapi itu bukan alasan utama. Alasan utamanya memang saya pikir, oh ini kayaknya susah banget ya terungkapnya Kang Hedi. Terus kok sepertinya apa ya, muter-muter terus gitu. Nah dari situ saya pikir apa ya, udahlah saya lebih baik istirahat dulu gitu Kang Hedi. Lama juga sih istirahatnya saya gitu. Nah terus bangkit lagi itu pada saat ada Ibu Hastri, Dokter Hastri podcast dengan Deddy Komuser. Nah di situ saya mulai bangkit lagi. Nah, Dokter Hastri mengatakan bahwa ini harusnya bisa. Nah kata-kata itu, ini harusnya bisa. Itulah yang saya membangkit lagi di situ Kang Heri. Barulah saya mulai up lagi. Begini nih, ini ada hal yang menarik nih kenapa saya tanyakan ini. Teman-teman semuanya juga kan mungkin banyak sekali ya, bisa dikatakan lika-liku perjalanan di dalam kasus Subang ini. Ya. Netizen juga sudah banyak menyimak ya, hal-hal yang sebetulnya bisa dikatakan sesuatu yang tidak lazim. Nah ini yang sering dibahas terkait bahasa Bang Freddy tadi kan bukan intimidasi lah bahasanya. Nah tapi ini saya ingin sedikit mengorek lebih dalam nih. Nah tapi waktu itu malah walaupun bukan intimidasi, tapi apa ini gitu? Apakah memang, kita jujur saja nih ya, karena sekarang bukan waktunya untuk tutup-tutupi lagi. Ya. Apakah memang ada salah seorang saksi yang menghubungi secara langsung sehingga membuat Bang Freddy untuk urung untuk membahas terkait persoalan kasus Subang? Kenapa saya juga tanya ini? Karena saya tahu Bang Freddy kan sebagai bisa dikatakan guru taekwondo lah, yang bagaimana Bang Freddy juga banyak melatih siswa-siswa yang mungkin juga yang ada yang sudah menjadi atlet ya, baik menjadi atlet Porda maupun mungkin ada yang menjadi atlet nasional kan seperti itu. Nah, berarti Bang Freddy itu sebetulnya memiliki jiwa petarung ya. Dan menurut saya bukan sebuah alasan bahwa kasus ini rumit. Karena setahu saya jiwa petarung itu akan lebih senang menemukan lawan yang tangguh. Jadi saya sampai merinding nih lihat. Nah, jadi coba nih. Jadi begini Kang Hedi. Ya. Makanya saya bilang begini, makanya jangan dulu yakin bahwa kalau kita kenal sama seseorang terus kita dekat gitu. Ya. Nah, itu harus hati-hati itu. Ya. Karena kalau kita sudah dekat, maka ya itulah, kalau sudah dekat tapi kita tidak tahu apa namanya sejarahnya, larinya nanti apa? Kitanya yang diatur. Berani gitu. Iya. Nah, apa namanya? Jadi saya kenal dengan salah seorang saksi. Akhirnya dekat, kita banyak ngobrol, bicara gitu ya. Lah, kita bicara lama, panjang lebar, malah ke hal-hal yang sangat krusial juga bicara itu Kang Heri. Tapi akhirnya apa? Yaitu pada gini, ada keinginan dari kita, belum tentu keinginan kita sesuai dengan keinginan dia, saksi itu kan. Nah ada juga keinginan dia, belum tentu keinginan kita. Jadi pada saat kita katakanlah mengonten, akhirnya apa? Ada interferensi. Jangan bahas itu. Oh iya. Jadi setiap saya bikin konten yang tidak sesuai dengan keinginannya, saya selalu dikomplain. Iya. Jadi kan saya pikir begini, saya kan malas berdebat ya. Saya malas berdebat. Jadi, kenapa gini? Ya, saya nggak usah sebutkan lah siapa saksinya. Berarti ya. yang jelas salah satu saksi gitu ya? Salah satu saksi. Akhirnya kan setiap saya mau bikin konten, beberapa konten dikomplain lagi, dikomentari lagi, komentar. Ya, jadi saya nggak bisa bebas. Saya ini kan konten kreator yang bisa berdiri sendiri. Saya bukan wartawan atau apa ya. Kenapa kok saya diatur gitu? Nah, itulah akibat daripada pertemanan yang akhirnya kita tidak bisa bergerak gitu di situ. Ya, sebenarnya itu intinya. Akhirnya saya jadi malas, saya mau bikin konten nih. Sudah terjebak dalam apa namanya?
terjebak dalam hubungan pertemanan yang akhirnya malah menghambat kita jadinya. Ya. Nah, saya mau bikin konten, padahal konten itu menarik untuk dibahas, Ya. tapi tidak boleh. Ya ngapain juga kan gitu. Ya. Akhirnya kita dibatasi kan. Tapi pernah nggak diarahkan oleh orang yang, oh jangan bahas itu, bahasnya ini aja. Pernah nggak diarahkan untuk membuat sebuah konten yang sesuai dengan apa yang diharapkannya gitu? Ada, maksudnya begini, bukan mengharapkan, tetapi jangan bahas itu, ke yang ini aja. Nah, Bahasnya yang ini aja gitu. Gitu. Seperti itu. Ya kan nggak bisa begitu. Saya konten kreator, apa yang saya mau aja kan harusnya yang begitu. Ya. Nah, akhirnya saya bingung, lah kenapa saya begini ya? Ya itulah makanya kalau berteman itu jangan terlalu Dekat. jangan terlalu dekat lah. Tapi bagaimana begini Bang? Ini menjadi topik pembicaraan juga nih. Misalkan salah satu teman-teman sebagian netizen akan menganggap bahwa kita itu dekat dengan salah satu saksi misalkan. Kita sebut saja saksi D. Ya. Saksi D ya sebut saya. Yang dianggapnya ada kan yang netizen yang nyinyir Danu lover dan lain sebagainya. Padahal seperti apa yang dikatakan oleh Abang, sebetulnya yang tahu langkah yang akan kita ambil itu, atau sikap atau tindakan yang akan kita ambil itu, atau cara yang kita ambil itu adalah diri kita sendiri. Itu orang lain kan yang melihat. Tapi saya katakan di sini Bang, bahwa mungkin nanti akan ada korelasinya dengan apa yang Abang katakan, bahwa kita itu kalau mau mengorek sesuatu informasi, tentunya kita juga akan harus mendekati, seolah kita itu juga merupakan bagian daripada mereka gitu. Ini kan merupakan bagian dari strategi. Sebetulnya hal ini tidak boleh dikatakan di channel Bang. Tetapi karena sebagian yang nyinyir ini biar paham. Jadi contoh lah ya, dulu ada salah satu konten yang dia membahas terkait persoalan di sana misalkan, di sini. Saya mah dari dulu mengerti bahwa bagaimanapun cara yang dia lakukan itu tidak jauh dengan yang saya lakukan. Pada dasarnya mereka semua itu juga ingin mengungkap sebuah fakta dengan mencari informasi. Tetapi kalau misalkan waktu itu posisinya dua kaki atau apalagi menggurita, itu tidak akan saya tidak akan mendapatkan informasi. Karena orang saksi di sini tidak akan memberikan sesuatu kepada orang yang baru dikenalnya atau yang bisa dikatakan orang yang tidak memberikan kontribusi untuk dirinya. Jadi oleh karena itu saya berusaha untuk mau dikatakan seolah dianggap dekat seperti apa, tapi kan pada dasarnya saya tahu apa yang saya lakukan seperti itu. Pada dasarnya hanya untuk bagaimana bisa mengorek sebuah informasi atau keterangan yang dapat menghasilkan sebuah petunjuk pengungkapan, gitulah Bang. Nah, lanjut Bang yang Abang tadi jelaskan. Jadi saya memahami nih apa yang dimaksud oleh Kang Heri. Jadi kalau kita mau masuk ke kandang macan, maka kita harus pahami dulu siapa itu macan. Macan lagi nih. Macan lagi. Ya dulu pernah bahas juga kan macan ya. Nggak apa-apa biar lebih jelas kan. Kalau mau masuk ke kandang macan, kita harus pahami dulu karakter macan, keinginan macan, supaya apa pada saat kita masuk ke dalam tidak diterkam gitu. Harus jadi linduk gitu. Jadi kita si macannya harus linduk sama kita. Linduk itu apa ya bahasa ini ya? Nurut ya? Ya bisa lah. Nurut ya? Jadi macannya harus nurut sama kita. Nggak bisa kita masuk ke kandang macan terus kita sama-sama mengeram kan, bisa diadu kan gitu. Nah gitu. Sama halnya kalau kita pada saat masuk ke lingkungan preman, di mana kita mau menggali informasi di preman tersebut, maka kita harus seperti preman, seperti itu. Biar kita adaptasi dan mereka juga dengan kita tidak ada batas. Nah, saya memang mencermati apa yang disampaikan oleh Kang Heri barusan. Jadi Kang Heri itu disangka oleh mereka ada Danu lovers. Mereka menyangka, wah Bang Heri itu menutupi, wah Bang Heri itu dengan Danu begini-begini. Wah Bang Heri begini. Karena mereka belum paham. Tapi saya sudah paham. Dan sampai sekarang saya paham bahwa Kang Heri itu tidak seperti itu. Apalagi terbukti, lebih pahamnya lagi terbukti setelah tanggal BAP kemarin. Yang terakhir dengan Danu, itu sangat-sangat jelas itu. Saya sangat-sangat jelas itu. Oh iya, perannya Kang Heri itu sebagai apa saya tahu persis itu. Jadi kita ya untuk bisa mendampingi, tetapi Pak Kang Heri juga mendampingi, tetapi juga meminta kejujuran juga.
Karena memang dibutuhkan kejujuran dalam pendampingan. Betul sekali ya. Karena musuh terberat daripada Pengacara itu adalah kliennya. Kliennya, yaitu klien yang tidak jujur. Ya. Itu adalah musuh terbesarnya. Ya, tapi dalam hal ini bukan berarti saya menganggap langsung memvonis bahwa Dia tidak jujur. dia tidak jujur. Ya. Ya, tapi karena dilihatnya samalah seperti teman-teman. Karena dilihat misalkan dari cara berbicaranya, walaupun memang mungkin itu karena SDM-nya atau sebagian macamnya ya, tetapi dari sedikit ilmu psikologi ini kan persoalan tentang keyakinan, Bang. Ya. Ya kan, keyakinan Abang, keyakinan teman-teman, cara pandang Abang, cara pandang saya juga tentunya berbeda-beda begitu kan, seperti itu. Jadi saya tidak menjudge bahwa ini tidak jujur, tidak. Tapi kan kita mengikuti apa kata hati gitu loh. Betul. Gitu, Bang. Ya, jadi ini